Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kawan-kawan yang ada di seluruh penjuru pelosok negeri ini. Dan seperti biasanya, kita jangan bosan-bosan dan terus kita suarakan untuk tolak Rohingya. Jangan sampai Rohingya membuat carut-marut, membuat kekacauan di negeri kita seperti yang dilakukan oleh mereka yang ada di negara sebelah, yaitu di negara tetangga kita ya, di Malaysia, di Thailand. Tapi kalau di Thailand itu beritanya nggak seberapa, yang beritanya yang mencuat itu yang di negara terdekat kita, yaitu di Malaysia. Mereka yang tidak patuh hukum, tidak taat hukum, dan selalu membuat keresahan. Begitu juga yang ada di Indonesia, yaitu sekarang yang ada di Sumatera Utara dan di Aceh. Itu mereka yang membuat keresahan juga, baru sedikit loh mereka. Gimana kalau jumlahnya nanti seperti yang ada di Malaysia? Apa kira-kira nggak menimbulkan konflik nanti di negara ini? Di Sumatera lah, khususnya nanti di Sumatera Utara dan di Aceh, kira-kira menimbulkan konflik atau tidak gitu loh. Sedangkan baru sedikit saja mereka sudah bergesekan dengan masyarakat, sudah membuat resah pada masyarakat. Apalagi kalau mereka datang nanti jadi sebuah kelompok yang besar, yaitu etnis Rohingya ya, kelompok mereka, yang jumlahnya udah ratusan orang. Tambah nanti mereka keras kepala, tambah ngeyel, tambah tidak taat hukum. Malah nanti jangan-jangan bisa jadi keluarga kita sendiri yang akan kalah karena jumlah mereka nanti udah menggunung, sudah banyak gitu. Itu kan sangat bahaya. Makanya kalau bisa, ya ayo kita serukan terus tentang Rohingya ini, jangan sampai kita diam sampai mereka angkat kaki dari negara ini. Jangan sampai ketika kita resah itu kita diam saja. Suarakan keresahan kita, ayo. Ya siapa tahu, ya siapa tahu nanti yang di atas, bukan genteng yang di atas ya, maksudnya pemerintah yang di atas itu mendengar suara kita. Nah, ketika mereka mendengar suara kita, terus mereka tetap abai, berarti memang mereka tidak peduli dengan keresahan yang dihadapi oleh warganya sendiri, masyarakatnya sendiri. Ya sekarang gini, memindahkan konflik dari Myanmar ke Indonesia, itu katanya kan menyelesaikan konflik di Myanmar, tapi memindahkan konflik itu dengan warga lokal di Indonesia berbenturan dengan para Rohingya. Memang benar di sana selesai, di sini baru mulai gitu. Bener apa enggak itu? Nah, makanya saya terus menyuarakan ini, jangan sampai berita ini redup. Kalau sampai berita ini redup, ya sudah, hilang begitu saja, nggak ada penanganan nantinya. Dan ujung-ujungnya mereka akan terus masuk tanpa ketahuan oleh masyarakat atau warga lokal. Masuk dengan sembunyi-sembunyi, dengan mudah mereka masuk. Karena selama ini yang kita tahu ya mereka yaitu mudah sekali menerobos perbatasan wilayah negara kita. Hanya dengan menggunakan kapal tuyul kok bisa lolos dari kapal patroli perbatasan kita. Bahkan kemarin yang terakhir ya, yang terakhir itu kan katanya sempat kepergok dikejar oleh beritanya nih ya, bukan saya yang mengarang cerita, tapi memang beritanya seperti itu. Banyak berita di channel-channel lain, coba dicari, dipelajari tadi beritanya seperti apa, nanti dikiranya saya hoax lagi. Nah itu katanya kan kepergok, dikejar oleh kapal TNI Angkatan Laut. Lah kok bisa hilang? Lah kemampuan kapal kayu dengan muatan orang sampai ratusan jiwa dalam kapal itu dikejar oleh kapal TNI. Lah kok nggak mampu? Seberapa kuat sih kapal Rohingya itu? Apakah karena terlalu lemah kapal TNI Angkatan Laut itu? Kalau memang terlalu lemah, harusnya seperti yang di Jawa Timur kemarin tuh, tenggelamkan kapalnya, ganti dong kapal yang lebih canggih dikit, biar mereka tuh nggak masuk terus-terusan, perbatasan nggak dibobol terus-terusan. Tenggelamkan aja yang kemarin ngejar Rohingya itu, nggak ketemu, hanya sebuah kapal tuyul kok dikejar bisa hilang gitu loh. Dan itu sampai sekarang beritanya kemana? Nggak ada. Entah dia sudah mendarat di tempat yang tersembunyi, ataupun mereka sudah kabur ke luar daerah lewat perbatasan kita lagi keluar, kita juga nggak tahu.
karena nggak ada yang memberitakan lagi soal itu. Tapi kalau saya curiga ini mereka ini masuk karena memang sudah lewat perbatasan itu. Mereka masuk lalu dikawal oleh rombongan Nyi Roro Kidul itu tadi, yang dari kerajaan gaib si Londo-Londo Ireng itu. Dikawalah mereka masuk ke sebuah tempat yang mungkin sudah direncanakan oleh mereka agar tidak bisa diliput oleh media dan tidak ada warga yang mengetahui, nanti disebarkan. Itu bisa jadi. Itu kalau dugaan saya, cuma hanya sekedar dugaan ya. Cuma harusnya kalau memang dihalau keluar, itu kan kemarin ada videonya, ada fotonya kan, kapal si Rohing itu kepergok dan beritanya sempat viral. Lah kok selanjutnya nggak ada beritanya? Kalau memang dia sudah keluar atau dihalau keluar, harusnya ada lagi tuh beritanya. Ada lagi tuh foto-foto atau videonya mereka menggiring keluar perbatasan. Tapi ini sampai sekarang nggak ada sama sekali. Jadi ya nggak tahu kemana. Ataukah ke Malaysia? Kalau ke Malaysia kayaknya nggak mungkin karena lebih ketat penjagaan. Singapura nggak mungkin, ke Thailand nggak mungkin. Karena di sana penjagaannya lebih ketat. Susah untuk dibobol. Beda dengan perbatasan kita. Ya selama ini bobol keluar masuk mereka dengan mudah. Ada lagi yang memberitakan kapal nelayan kok bisa masuk ke perbatasan laut Indonesia dan dihalau oleh para nelayan tuh. Itu kan memperlihatkan bahwa benar-benar penjagaan kita itu lemah. Masa iya mereka masuk gak dihalau oleh penjaga perbatasan laut kita? Kepergoklah dengan nelayan dan diusir oleh nelayan. Ini saya nggak hoax lagi. Ada di channel sebelah, yang channel yang sering menyuarakan tentang Rohingya, dan tadi saya lihat itu ada beritanya. Nah, dia upload tentang nelayan Aceh yang menghalau kapal nelayan asing, dihalau sampai dilempar-lempar kan di tengah laut. Lah penjagaannya gimana kok malah lebih pinter nelayannya untuk menghalau para orang-orang gelap, kapal-kapal gelap yang masuk perbatasan? Apakah lebih canggih kapal nelayannya daripada kapal-kapal patrolinya, kapal TNI? Kan memalukan kalau dilihat dari negara luar negeri, itu kan memalukan, lemah sekali perbatasan Indonesia penjagaannya. Lah sedangkan nelayan kita sampai masuk perbatasan negara lain aja langsung ditangkap, diproses. Jika memang tidak ada pelanggaran, atau mungkin karena tanpa sengaja mereka dideportasi, ya kapal mungkin tetap ditinggal di sana. Itu kalau nelayan kita. Lah ini nelayan asing masuk ke perbatasan Indonesia dibiarkan begitu-begitu saja. Jangankan nelayan, kapal nelayan asing, kapal tuyul Rohingya aja dengan mudah bisa menerobos ke Indonesia. Ini kalau masyarakat diem, berita ini sudah sepi tentang Rohingya, nggak menutup kemungkinan mereka akan masuk berbondong-bondong. Karena apa? Dengan mudahnya mereka bisa masuk ke perbatasan wilayah Indonesia dan tidak ada lagi yang memberitakan, sudah aman mereka. Gak blang blung aja tuh masuk ke negara kita. Tahu-tahu nanti di akhir tahun 2024 ini sudah 500.000 orang di Sumatera, kan kacau. Ya kita hanya bisa menyerukan di media sosial seperti ini. Kalaupun kita mau buat gerakan juga sekarang percuma, karena mereka yang di atas, bukan genteng tapi yang di atas negara ini, nah itu mereka sedang sibuk di pemilu. Nah mungkin setelah pemilu nanti banyak nih masyarakat yang akan membuat gerakan untuk tolak Rohingya. Kalau sekarang memang kurang tepat waktunya. Tapi yang jelas jangan sampai berita ini hilang, jangan sampai redup dan nanti ujung-ujungnya dianggap selesai begitu saja. Nggak ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab tentang kasus-kasus Rohingya ini. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan tetap semangat tolak Rohingya. Jangan sampai Rohingya tetap tinggal di negara kita. Jangan sampai yang masih ada di luar tetap masuk ke tanah Sumatera. Oke, lanjut ke video-video berikutnya.